semua saksi itu hubungannya dengan Hidirman. Dan rekening koran yang dihadirkan jadi saksi terkait Najirwan juga nggak ada, cuman John Anwar mentransfer ke rekening Najirwan 1 miliar, itu merupakan pinjaman. Itu waktu itu klien saya menyatakan ketika dilakukan penyidikan. Nah, terbukti di rekap rekening tersebut Najirwan itu tidak ada mengalir uang kepada pemilik tanah. Jadi sumber uang 1 miliar tidak ada mengalir kepada pemilik tanah di sini. Nah, cuman di persidangan tadi ada satu saksi namanya Pak Zulkifli menerima uang sisa pembayaran 300 juta dari tangan Johan Anwar. Nah, tanpa kwitansi. Sementara pada awal 500 juta itu menerima dari Hidirman karena Zulkifli tanahnya dibeli seharga 800 juta. Nah, perlu kita nanti klarifikasi dengan Hidirman ini gitu loh. 300 juta ini apakah dia meminjam dengan Johan Anwar atau memang Johan Anwar yang ngemodalin, kan itu aja. Berarti kita masih menunggu keterangan Hidirman. Keterangan Hidirman gitu. Saksi kuncinya adalah Hidirman dan digaris bawahin Hidirman sudah terhukum dan dia sudah menanggung seluruh akibat hukum peristiwa tanah ini gitu loh. Memberi keterangan yang nggak benar sekarang itu menurut saya keterangannya nggak berlaku lagi gitu loh. Masa seorang yang sudah terpidana omongannya betul didengerin kalau memang tidak menguntungkan, tapi kalau menguntungkan mungkin itulah fakta yang sebenarnya karena memang dia dihukum. Sampai di situ teman-teman sudah paham maksud yang saya bilang itu? Ya, Bu. Paham kan? Ada kekhawatiran sendiri nggak, Bu? Kita selaku pengacara menunggu keterangan dari Hidirman nanti. Saya tidak khawatir karena Hidirman sudah dihukum. Yang saya bilang tadi, orang sudah dihukum, diragukan keterangannya. Sementara ketika membuktikan seseorang bersalah minimal 2 alat bukti. Alat bukti ya, bukan barang bukti. Alat bukti di dalam KUHP itu ada 5. Pertama saksi, kedua ahli, ketiga surat, keempat adalah petunjuk, kelima keterangan terdakwa. Nah, kenapa keterangan terdakwa ditaruh paling akhir? Karena dianggap dia tidak mempunyai nilai dan juga harus dicocokkan di situ. Nah, keterangan terdakwa pun tidak disumpah, gitu. Jadi dia sekarang dijadikan saksi, mau dilegalin lagi. Sementara udah terdakwa, terpidana, terus dilegalin jadi saksi. Jadi kita dari yang rendah naik dia. Di situ aja pembuktian hukum pidananya nggak logis.